Hai teman-teman pejuang CPNS 2023, balik lagi bersama saya Sekar. Salah satu tahapan tes seleksi pada tes CPNS adalah seleksi kemampuan dasar atau yang biasa kita sebut sebagai SKD. Seleksi ini dilaksanakan apabila peserta telah dinyatakan lolos dari tahap seleksi administrasi. Terdapat 3 jenis tes yang akan diujikan di dalam SKD, yaitu tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensi umum atau TIU, dan juga tes karakteristik pribadi atau TKP. Kali ini kita akan membahas mengenai TIU atau tes intelijensi umum. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal-soal atau contoh-contoh soal TIU CPNS 2023, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu TIU. Oke teman-teman, jadi TIU atau tes intelijensia umum itu merupakan tes yang fokus menilai kemampuan peserta tes dalam 3 aspek. Apa aja sih? Yang pertama adalah kemampuan numerik atau logika berhitung. Yang kedua, kemampuan figural atau penalaran melalui gambar. Yang ketiga, kemampuan verbal atau logika berbahasa. Jadi di dalam tes TIU ini nantinya itu memuat dari ketiga aspek tersebut ya, logika berhitung, kemudian kemampuan penalaran melalui gambar, nanti juga ada logika berbahasa seperti itu. Merujuk dari tes CPNS tahun 2019, untuk TIU ini sendiri nantinya terdapat sebanyak 35 butir soal ya teman-teman. Untuk sistem penilaiannya, jawaban pada tes TIU ini dinilai dengan metodenya itu sama seperti TWK. Jawaban benar akan mendapatkan skor 5 dan jawaban salah atau tidak menjawab itu nanti skornya adalah 0, seperti itu. Jadi untuk tes TIU ini adalah tes berhitung teman-teman. Nanti kita akan bahas untuk contoh-contoh soal tes TIU CPNS. Yuk kita langsung aja lihat contoh-contoh soalnya. Oke teman-teman, contoh soal TIU CPNS. Ini adalah contoh nomor 1. Kita baca terlebih dahulu untuk soalnya. Diketahui bahwa A adalah 3, B 9, dan C adalah 27. Pertanyaannya, jika pola ini berlanjut, berapakah nilai D? Ada 5 opsi jawaban, yang A adalah 36, yang B 45, yang C 81, yang D 63, dan yang E adalah 72. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan dan sebelum kita mengetahui ya jawaban yang paling tepat, kita perlu tahu terlebih dahulu untuk polanya, pola dari deret angka ini. Ini termasuk salah satu soal deret angka ya, teman-teman. Jadi polanya seperti apa, kita coba tuliskan atau kita coba pahami terlebih dahulu ya dari soal ini. Berarti ada angka 3, ada angka 3, kemudian ada 9 dan 27. Kemudian di sini angka selanjutnya adalah D yang ditanyakan ya teman-teman. Bagaimana sih cara kita mencari D ini sehingga nanti akan mendapatkan salah satu jawaban yang tepat ini? Kita coba langsung lihat di pembahasan lebih lanjut. Oke. Dari soal tersebut kita diketahui di sini tulis dulu diketahui ada deret angka, ini kita tulis deretnya ya, 3, kemudian 9, ada 27, dan titik-titik-titik ini adalah D yang dicari. Kemudian di sini kita bisa ketahui bahwa A adalah 3, yang B adalah 9, dan yang C adalah 27 ya teman-teman. Nah yang ditanya, D itu sama dengan berapa? Kita sebelum kita mencari D-nya berapa, kita harus melihat terlebih dahulu pola dari deret tersebut ya, teman-teman. Pola dari sini, kita bisa lihat di sini, polanya itu yang A kan 3. Kemudian yang B itu 9 kan hasilnya. Nah, 9 itu merupakan angka
yang dihasilkan dari perkalian berapa ya, teman-teman? 3 kali 3 bisa ya. 3 dikali 3. Jadi hasilnya adalah 9. Angka 3 ini berarti dikalikan 3 menjadi angka yang kedua. Kemudian yang C, coba kita buktikan yang di C, angka 9 ini kalau kita kalikan 3 maka hasilnya 27. Benar, 9 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 27. Sehingga kita bisa lihat polanya seperti ini ya teman-teman, ini polanya. Angka terakhir harus dikalikan dengan 3 sehingga menghasilkan angka berikutnya. Jadi kalau kita mau jadi nilai D di sini, kalau kita mau mencari nilai D, itu berarti 27, angka terakhir, 27, dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah 81 ya teman-teman. Sehingga nilai D itu jawaban yang paling tepat adalah 81 atau opsi C ya. Seperti itu. Jadi untuk tipsnya, kalau menghadapi soal deret angka, itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu pola dari deretnya atau pola dari angkanya, seperti itu. Sehingga nantinya kita bisa mengetahui angka yang dicari. Kita next ke contoh soal berikutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh soal berikutnya ya. Oke, di contoh soal nomor 2, sebuah perusahaan memiliki 50 karyawan dan 40% dari karyawan tersebut adalah laki-laki. Jika 25% dari laki-laki di perusahaan tersebut adalah manajer, berapakah jumlah manajer laki-laki di perusahaan tersebut? Ada 5 opsi jawaban di sini, yang A adalah 5, yang B 8, yang C 10, yang D 12, dan yang E adalah 15. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, menurut teman-teman dari kelima opsi tersebut, manakah jawaban yang paling tepat dari pertanyaan di atas? Apakah 5, 8, 10, 12, dan atau 15 manajer laki-lakinya? Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, teman-teman, kita perlu coba lihat terlebih dahulu ya di soalnya. Sebuah perusahaan, soalnya nih, sebuah perusahaan, soal nomor 4, yaitu sebuah toko memiliki 50 produk yang terdiri dari. Ini kita bisa lihat ya teman-teman, sebuah perusahaan memiliki 50 karyawan. Kemudian 40% dari karyawan tersebut adalah laki-laki. Berarti kita perlu mencari terlebih dahulu 40%-nya dari 50 karyawan ya. Ini 50 karyawan adalah total karyawan berarti. 40% dari total itu berapa? Kemudian kalau sudah ketemu itu berarti jumlah karyawan laki-lakinya. Dari total karyawan laki-laki tersebut kita cari 25%-nya untuk mencari manajernya itu ada berapa gitu ya teman-teman. Ini untuk soalnya, kita langsung lanjut ke pembahasan untuk mencari jawaban yang paling tepat ya. Oke, tadi diketahui, kita tulis dulu. Diketahui ada total karyawan itu adalah 50. Kemudian total karyawan itu tadi 50. Kemudian total karyawan laki-laki itu berarti 40% dari 50 ya. 40 per 100
dari 50. Hasilnya berapa? 20 orang. Ini 20 orang laki-laki. Kemudian yang ditanyakan, eh, kemudian di sini manajer laki-laki ditanyakan ya. Laki itu ada 25% dari karyawan laki-laki. Oke, yang ditanyakan adalah berapa jumlahnya ya. Jumlah manajer laki-lakinya. Ini pertanyaannya. Kemudian kita bisa hitung di sini. Kita bisa hitung ya teman-teman di sini. Jadi kita langsung hitung saja 25/100 dikalikan dengan jumlah total karyawan laki-laki di perusahaan tersebut ada 20 orang. Berarti dikalikan dengan 20. Kita bisa coret-coret. Kemudian ini 50/10. Hasilnya adalah 5. 5 orang. Sehingga bisa diketahui bahwa di sini jadi manajer laki-lakinya itu berjumlah 5 orang. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A ya, teman-teman. Seperti itu. Ini untuk contoh soal nomor 2. Kita next ke contoh soal nomor 3. Sebuah lapangan memiliki dua buah menara yang tingginya berbeda. Saat matahari tepat di atas menara yang lebih tinggi, bayangan menara yang lebih rendah memiliki panjang 40 meter. Ketika bayangan menara yang lebih tinggi diukur, bayangannya sendiri mencapai panjang 60 meter. Berapakah tinggi sebenarnya dari menara yang lebih tinggi? Ada A 20 meter, B 30 meter, C 40 meter, D 50 meter, dan E 60 meter. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kita perlu tahu terlebih dahulu nih di soalnya. Kita coba kupas tuntas dulu soalnya. Oke, di soal ini itu disebutkan bahwa sebuah lapangan memiliki dua buah menara yang tingginya itu berbeda. Kita anggap saja menara yang pertama adalah menara A, yang kedua itu menara B. Tingginya beda ya, teman-teman. Saat matahari tepat di atas menara yang lebih tinggi, bayangan menara yang lebih rendah itu memiliki panjang 40 meter. Oke, menara yang lebih rendah, ini perlu digarisbawahi, menara yang lebih rendah itu panjangnya adalah 40 meter. Ketika bayangan menara yang lebih tinggi diukur, bayangannya sendiri mencapai 60 meter. Panjangnya itu 60 meter. Ini menara yang lebih tinggi ya. Lalu pertanyaannya, berapakah tinggi sebenarnya dari menara yang lebih tinggi? Tinggi yang sebenarnya ini kita garis bawahi. Yang ditanyakan adalah tinggi yang sebenarnya dari menara yang lebih tinggi dari ini ya, menara yang lebih tinggi. Yang bayangannya itu mencapai 60 meter gitu. Oke, sebelum ini menara 1, ini menara 2. Contohnya seperti itu ya. Oke, jadi teman-teman, untuk menjawab soal ini kita coba ke pembahasan lebih lanjutnya ya, teman-teman.
Oke, dari soal tersebut kita bisa bayangkan terlebih dahulu ada dua menara ya teman-teman. Mmm, Tadi kita sudah, kupas tuntas untuk soalnya. Di sini ada menara A, kemudian ada menara B. Jika kita bayangkan bahwa menara A itu lebih tinggi daripada menara B, sehingga seperti ini ya gambarnya, ini ada menara, gini menara, contohnya, ini menara B, seperti ini. Kemudian di sini ada bayangannya. Saat matahari itu tepat di atas menara A, mmm, bayangan menara B itu 40 meter. Contohnya ini bayangannya 40 meter. Oke, di sini ada rasio tinggi menara terhadap bayangan. Tinggi menaranya itu H terhadap panjang bayangan itu P. Rasionya adalah 1:2 teman-teman, sehingga 40 meter ini bayangannya adalah setengahnya dari, tinggi yang sebenarnya, seperti itu. Berarti kalau di sini 40, berarti di sini adalah tinggi yang sebenarnya adalah 80 meter ya, teman-teman. Kemudian, saat i se selain bayangan menara B, yang menara A ini juga diukur menghasilkan panjang bayangan itu sekitar 60 meter. Masih dengan rasio ini, teman-teman, sehingga di sini dihasilkan nilai 120 meter ya. Oh, mohon maaf teman-teman, jadi di sini untuk rasionya itu H per P sama dengan 1/2. Jadi ya, H ini tadi eh, tinggi menara, tinggi menara, dan yang P ini adalah tinggi bayangan ya, panjang bayangan. Sehingga menghasilkan rumus seperti ini. Kita kalau mau mencari, ini kita hapus terlebih dahulu ya. Ini salah teman-teman, sebentar. Ini kita hapus dulu. Kita hapus terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini, ini juga. Oke, kita hapus, kemudian kita cari lagi. Jadi ini untuk rumusnya, H per P sama dengan 1/2. Kemudian kita kita akan mencari tinggi bayangan yang sebenarnya pada menara yang paling tinggi atau menara A ya. Sehingga kita di sini bisa eh, ada rumusnya kita bisa masukkan H per P itu adalah H per 60 eh, min 1. Kemudian di sini lanjut hasilnya adalah H per P min H per 60 min setengah.
Sehingga di sini menghasilkan 60/60 min 1/2 atau H min 60 dikali dengan 1/2 min 30. Sehingga, mohon maaf teman-teman sebentar. Oke, ini salah. Kita hapus terlebih dahulu. Kita coba cari dengan rumus yang sudah ada ya, teman-teman. H per P dengan 1/2. Kita bisa tulis di sini H per 60 sama dengan 1. Kemudian kita masukkan lagi H per P sama dengan H per 60 min 1/2. Gini ya, teman-teman. Lanjut di sini 60/60 itu sama dengan 1/2. Jadi di sini kita bisa hasilkan bahwa kita bisa simpulkan H sama dengan 60 kali 1/2 min 30. Gini ya, teman-teman. Kita bisa coret-coret di sini. Hasilnya adalah 30 meter. Jawaban yang benar adalah opsi B. Kita next ke soal berikutnya. Seorang petani memiliki sebidang tanah yang berbentuk segitiga dengan panjang alas 60 meter. Seorang petani memiliki sebidang tanah yang berbentuk segitiga dengan panjang alas 60 meter dan tingginya itu 80 meter. Ia ingin membagi tanah ini menjadi 2 bagian dengan garis lurus sehingga luas kedua bagian tersebut sama panjang gitu ya. Garis lurus seperti apa yang harus ia tarik dan sejauh berapa meter dari salah satu ujung alas tanah harus ia tarik garis tersebut. Yang A, garis horizontal pada tinggi 40 meter dari salah satu ujung alas tanah. Yang B, garis diagonal dari ujung alas ke sudut atas tanah. Yang C, garis horizontal pada tinggi 60 meter dari salah satu ujung alas tanah. Yang D, garis vertikal pada tinggi 30 meter dari salah satu ujung alas tanah. Yang E, garis horizontal pada tinggi 20 meter dari salah satu ujung alas tanah. Oke, dari soal ini sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, kita perlu kupas dulu nih terkait soal ini. Seorang petani memiliki sebidang tanah yang berbentuk segitiga ya, teman-teman. Kita ini di segitiga dengan panjang alasnya itu 60 meter, tingginya 80 meter. Ia membagi tanah ini menjadi 2 bagian dengan garis lurus sehingga luas kedua bagian tersebut sama. Garis lurus seperti apa yang ia harus tarik dan sejauh berapa meter dari salah satu ujung alas tanah harus ia tarik ke garis tersebut. Kita langsung masuk ke pembahasannya ya, teman-teman. Di sini untuk menentukan panjang garis
diagonal tersebut, kita menggunakan Pitagoras. Kita gambar terlebih dahulu ya untuk segitiganya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Oke, di alasnya ini tadi 60 meter ya. Kemudian dia itu punya tingginya itu gini ya. Tingginya adalah 80. Nah, kemudian kita cari garis yang perlu ditarik ya. Oke, kita contohkan gini. Dimisalkan aja jika titik tengah alas adalah titik A, kita gambar lagi ya, ini kayak gini. Kita contohkan seperti ini. Titik tengah alas berarti di sini ya teman-teman, misal ini adalah A, di sini A. Kemudian sudut atas atau kepala segitiganya itu B, berarti di sini itu B, contoh saja. Ini B. Dan titik tengah garis diagonal itu adalah C, berarti di sini ya teman-teman. Ini C, ini kita tarik garisnya. Tarik garis lurus, di sini adalah C. Maka kita bisa ketahui nih di sini. Kita bisa tahu bahwa AC itu adalah setengah dari AB. Gini ya teman-teman. Kemudian AB itu adalah tinggi segitiga. Tinggi segitiga. Sehingga bisa disimpulkan AB itu 80 meter. Kemudian BC, poin yang ketiga BC, itu juga merupakan setengah AB. Jadi ini bisa diketahui setengah dari AB ya 40 meter. Kemudian ini juga 40 meter ya teman-teman. Sehingga AC ini bisa dihitung. Maaf, yang diketahui 40 meter adalah yang BC ya teman-teman. AC itu setengah dari AB. Kalau setengahnya dari AB. Kalau BC itu setengahnya dari AB, yaitu 40 meter. Nah, AC ini bisa dihitung dengan Pitagoras. Itu gimana caranya? Yaitu AC sama dengan akar dari 80 kuadrat min 40 kuadrat. Hasilnya itu merupakan 6.400 dikurangi 1.000 sama dengan akar dari 4.800 sama dengan 40 akar 3 ya teman-teman. Nah, di sini ini bisa disederhanakan menjadi 69,28. Jadi yang paling mendekati adalah yang ini ya untuk jawabannya. Kita next ke contoh soal berikutnya. Sehingga jawaban yang paling tepat ini adalah yang opsi B. Garis diagonal dari ujung atas ke sudut atas tanah, ini yang B. Kemudian kita next ke contoh soal berikutnya ya teman-teman. Di sini soal nomor 5. Seorang peneliti mengamati populasi burung di sebuah hutan. Dia menemukan bahwa populasi awal terdiri dari 100 burung. Setiap
tahun populasi burung tersebut meningkat sebesar 25%. Dan setiap tahun dia juga menambahkan 20 burung ke dalam populasi. Berapa tahun yang dibutuhkan agar populasi burung mencapai 500 ekor? Yang A 5 tahun, yang B 6 tahun, yang C 7 tahun, yang D 8 tahun, dan yang E 9 tahun. Oke, menurut teman-teman dari kelima opsi jawaban ini, manakah yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan di atas? Oke, sebelum kita mengetahui pembahasannya, kita perlu kupas dulu ya untuk soalnya. Kita teliti dulu. Seorang peneliti mengamati populasi burung yang ada di sebuah hutan. Dia menemukan bahwa populasi awal itu terdiri dari 100 burung. Ini awalnya ada 100 burung. Kemudian setiap tahun populasi tersebut itu meningkat sebesar 25% dari populasi awal ya. Dan setiap tahun dia juga menambahkan 20 burung ke populasi. Berapa tahun yang dibutuhkan agar populasi burung itu mencapai 500 ekor? Oke. Apakah 5 tahun, apakah 6 tahun, atau 7 tahun, 8 tahun, atau bahkan 9 tahun? Kita coba bahas di pembahasan selanjutnya ya. Untuk menyelesaikan masalah ini atau soal ini, kita perlu mencari tahu dalam berapa tahun populasi burung itu bisa mencapai 500 ekor. Pertama, kita itu tentukan pertumbuhan populasi burung setiap tahunnya. Jadi, populasi awal kita tulis di sini. Populasi awal itu kan ada 100. Kemudian, setiap tahunnya itu meningkat setiap tahun gini ya. Itu meningkat 25% dari populasi awal. Selain itu, selain meningkat 25%, peneliti ini juga menambahkan, ini kita hapus terlebih dahulu, peneliti ini juga menambahkan adanya 20 ekor burung gitu ya, untuk populasinya setiap tahunnya. Jadi gimana cara kita mengerjakan soal ini? Itu kita bisa lihat di sini. Dalam 1 tahun, populasi itu akan bertambah sejumlah pertumbuhan alami dan juga penambahan. Kita lihat populasi akhir. Populasi akhir dalam 1 tahun itu adalah rumusnya populasi awal ditambah dengan pertumbuhan alami atau peningkatan ya, ditambah juga sama penambahan populasi. Maaf sebentar. Penambahan populasi. Jadi kita bisa hitung di sini teman-teman. Populasi awalnya itu diketahui adalah 100. Kemudian peningkatannya adalah ini ya, di sini peningkatannya itu 25% dari 100. Hasilnya adalah jadi 0,25 dikalikan dengan 100 ini ya teman-teman. Ini kita tulis aja di sini 0,25 dikali dengan 100, kemudian di sini ditambahkan dengan penambahan populasi ada 20 burung. Kita next
Di sini diketahui jadi 100 ditambah 25 ditambah 20 hasilnya adalah 145 ekor. Jadi teman-teman untuk populasinya itu akan dalam 1 tahun akan mencapai 45 ekor ini dalam 1 tahun. Oke, dalam 1 tahun itu akan mencapai 145 ekor. Kemudian gimana sih caranya atau butuh berapa lama, butuh berapa tahun agar populasinya itu menjadi 500? Pertanyaannya ya. Ditanyanya itu lama waktu agar 500 ekor. Gimana sih caranya? Kita bisa hitung tahun pertama itu kan 145. Kemudian tahun kedua 145 ditambah sama peningkatan populasi tadi ya. 25%-nya dari 25% dari 145 adalah oke, ini tadi berarti gimana ya? Ini di sini 100 ditambah hingga hasilnya itu pada tahun kelima itu sudah mencapai tahun kelima itu mencapai 603,71 ekor, teman-teman. Lebih dari 500 ya. Sehingga populasi itu akan mencapai pada tahun kelima. Tahun kelima. Jawabannya yang ini, teman-teman. Kemudian kita next ke soal-soal berikutnya. Contoh soal berikutnya, contoh soal nomor 6, di sebuah perusahaan ada 3 departemen, produksi, pemasaran, dan keuangan. Seorang manajer memiliki 4 asisten di departemen produksi, 6 asisten di departemen pemasaran, dan 8 asisten di departemen keuangan. Manajer ingin membentuk sebuah tim kerja yang terdiri dari 1 asisten dari setiap departemen. Berapa banyak cara yang berbeda ia dapatkan membentuk tim kerja? Ini berarti contoh soal peluang ya, teman-teman. Ini merupakan contoh soal peluang. Kita lihat dulu nih, di sini di soalnya kita teliti terlebih dahulu. Ada 3 departemen. Ini yang perlu ini ya. Ada 3 departemen, produksi, ada pemasaran, dan juga keuangan. Nah, seorang manajer memiliki 4 asisten di departemen produksi. Ada 4 asisten di produksi, ini 4 asisten. Kemudian di pemasaran ada 6. Dan di departemen keuangan itu ada 8. Lalu di sini pertanyaannya, manajer ingin membentuk sebuah tim kerja yang terdiri dari 1 asisten dari setiap departemen. Berapa banyak cara yang berbeda ia dapatkan membentuk tim kerja? Ini peluang ya, teman-teman. Apakah 72, 96, 128, 192, atau 288? Kita perlu tahu terlebih dahulu untuk cara dari mendapatkan peluang tersebut, itu kita bisa lihat di pembahasan lebih lanjut ya, teman-teman.
Untuk membentuk tim kerja yang terdiri dari satu asisten dari setiap departemen, kita dapat menghitung jumlah cara untuk setiap departemen dan juga kemudian mengalihkan hasilnya. Contohnya seperti ini. Kita tulis aja di sini dari departemen produksi itu kan ada 4 asisten. Nah, dengan kalau kita mau pilih salah satu dari 4 asisten tersebut, berarti ada 4 cara ya, 4 cara yang bakal dilakukan. Kemudian di sini di departemen pemasaran itu ada 6 asisten, berarti 6 cara melakukan. Lalu di departemen keuangan itu ada 8 cara, sehingga berarti ada 8 asisten, sehingga ada 8 cara berbeda untuk mendapatkan satu asisten seperti itu. Karena setiap pilihan dalam setiap departemen adalah independen satu sama lain. Ketika kita dapat mengalihkan jumlah, sehingga kita dapat mengalihkan jumlah cara untuk setiap departemennya. Jumlah caranya kita bisa lihat di sini, jumlah cara itu tinggal dikalikan saja, yaitu 4 cara dikali 6 cara dikali dengan 8 cara, hasilnya itu, maaf, kejauhan 192 cara. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang opsi D ya teman-teman, 192 cara. Itu untuk mencari peluang berapa cara untuk membentuk tim yang akan dibuat oleh manajer gitu. Kita next ke soal berikutnya. Sebuah perusahaan memiliki 15 karyawan yang bekerja dalam 2 tim, tim A dan juga tim B. Tim A memiliki 9 anggota, sementara tim B memiliki 6 anggota. Dalam sebuah rapat, manajer perusahaan ingin memilih seorang perwakilan dari masing-masing tim untuk menjadi wakil tim dalam rapat berikutnya. Berapa banyak cara yang berbeda untuk memilih kedua perwakilan ini? Apakah 9 atau 15 atau 36 atau 54 apa 90 cara? Ini juga sama, masih peluang ya teman-teman. Kita caranya itu kita lihat dulu nih untuk soalnya. Di sini kita bisa garis bawahi ya. Jadi sebuah perusahaan itu total karyawannya 15. Dibagi menjadi 2 tim, tim A sama tim B. Tim A itu punya 9 anggota, sedangkan tim B itu anggotanya adalah 6. Nah, gimana sih caranya biar kita punya perwakilan dari masing-masing tim? Itu kita langsung lanjut ke pembahasan lebih lanjut. Di sini kita bisa tulis tim A, karena tadi punya 9 anggota, sehingga ada 9 cara. Sedangkan tim B, tadi ada 6 anggota, berarti ada 6 cara, teman-teman. Lalu bagaimana sih cara kita tahu jumlah cara untuk memilih perwakilan ya? Jumlah cara untuk memilih perwakilan itu tinggal dikalikan saja semuanya. Jadi 9 dikali 6 hasilnya adalah 54. Nah, ini jawabannya 54 ya, teman-teman. Ini opsi D. Ini jawaban yang paling tepat adalah opsi D, 54 cara. Kita next ke soal berikutnya. Sebuah perusahaan memiliki 10 proyek yang berjalan secara bersamaan. Proyek-proyek tersebut memiliki durasi yang berbeda-beda. Proyek A akan selesai dalam 2 bulan, proyek B selesainya itu 4 bulan, proyek C selesainya adalah 6 bulan, dan seterusnya. Jika proyek-proyek tersebut dimulai secara bersamaan dan berakhir secara bersamaan, ketika proyek terlama selesai, berapa bulan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua proyek tersebut?
Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita perlu mengetahui dulu nih di soalnya. Sebuah perusahaan, ini ada perusahaan ya teman-teman, memiliki 10 proyek yang berjalan secara bersamaan. Tapi durasinya beda-beda. Proyek A itu selesainya 2 bulan, proyek B itu selesainya 4 bulan, proyek C selesainya 6 bulan, dan seterusnya. Berarti setiap proyek itu bedanya adalah 2 bulan ya teman-teman. Terus gimana sih berapa bulan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua proyek? Kita lihat langsung ke pembahasannya. Untuk menentukan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan semua proyek, kita perlu mencari proyek yang memiliki durasi terlama, karena proyek terlama akan menjadi pembatas waktu. Setelah itu kita dapat menjumlahkan durasi semua proyek. Kita cari dulu ya untuk proyek terlamanya. Anggap saja proyek itu adalah, tadi kita sudah tuliskan, proyeknya ada 10 proyek, A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan juga J ya teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti untuk proyek terlamanya adalah yang J. Kita cari itu berapa bulan. Tadi yang A itu kan 2. Kemudian yang B itu 4. Yang C itu 6. Yang D berarti 8. Yang E berarti 10. Yang F itu berarti 12. Yang Nah, coba kita lihat dulu untuk soalnya. Oke, kita lihat dulu ya untuk pembahasannya. G-nya itu berarti ada 10 proyek ya teman-teman. 14, ini 16, ini 18, dan ini adalah 20. Sehingga kita bisa hitung ini untuk jumlah durasi proyeknya. Seperti ini ya. Kita bisa jumlahkan semua. Dan hasilnya adalah jawabannya adalah 104 bulan, teman-teman. Ini merupakan lama waktu yang menyelesaikan semua proyek gitu. Kita next ke soal berikutnya. Soal 9, seorang peneliti melakukan eksperimen dengan bakteri. Dia mulai eksperimen dengan satu bakteri pada pukul 12 siang. Setiap 30 menit itu jumlah bakteri koloninya berlipat ganda. Pada pukul berapakah jumlah bakteri dalam koloni tersebut mencapai 256 bakteri? Oke. Kita lihat ya di sini untuk soalnya. Seorang peneliti melakukan eksperimen dengan bakteri. Dia mulai eksperimen dengan satu bakteri
pada pukul 12 siang. Kemudian setiap 30 menit bakterinya itu berlipat ganda. Pada pukul berapa jumlah bakteri itu menjadi 256. Kita coba lihat di pembahasannya. Untuk menentukan pukul berapa jumlah bakteri mencapai 256, kita perlu menghitung berapa kali bakteri berlipat ganda hingga mencapai jumlah tersebut. Nah, diketahui bahwa setiap 30 menit jumlah bakteri itu berlipat ganda. Jadi, kita perlu mencari tahu berapa banyak kelipatan 2 yang diperlukan untuk mencapai 256. Kita dapat menggunakan rumus seperti ini. Berapakah ya? Ini kita bisa cari seperti ini. 2 pangkat X itu yang hasilnya 256. Sehingga kita bisa ketemu di sini 2 pangkat 8 itu hasilnya adalah 256, teman-teman. Sehingga X-nya itu 8 ya. X-nya itu sama dengan 8. Sehingga artinya dibutuhkan 8 kelipatan 2 untuk mencapai 256. Karena setiap kelipatan 2 terjadi setiap 30 menit, maka waktu yang dibutuhkan adalah waktunya itu adalah 8 dikalikan dengan 30 menit ya, teman-teman. Hasilnya adalah 240 menit. Nah, tadi kan 260 menit ya, atau di sini kita bisa konversikan ke jam menjadi 2 jam. 4 jam, mohon maaf. Menjadi 4 jam. Nah, tadi itu kan kita peneliti tersebut mulai pukul 12 siang ya. Kemudian berapa sih lama waktunya? Itu kan 4 jam. Sehingga pada pukul berapa bakteri tersebut mencapai 256, berarti tinggal jam 12 ditambah dengan 4 jam, itu hasilnya adalah pukul 4 siang. Pukul 4 atau 4 siang ya. Siang. Seperti itu. Ini jawabannya ya, teman-teman. Kita next. Oke, teman-teman. Jadi di sini untuk soalnya itu untuk soal pembahasan TIU cukup sekian. Kita ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih, teman-teman. See you.